Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ivan Rehan, dan pada video ini saya akan menjelaskan terkait konsep karya yang ingin saya realisasikan, yaitu membuat sebuah sistem kecerdasan buatan progresif di mana tujuan dari AI ini adalah melawan virus atau serangan terhadap sistem operasi terutama Windows. Pertama-tama, kita perlu memahami apa itu kecerdasan buatan progresif yang saya maksud. Kecerdasan buatan progresif adalah pendekatan di mana AI atau sebuah sistem dapat terus berkembang dan belajar dari pengalaman serta dapat meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan masalah tersebut secara bertahap, seperti layaknya kita dalam belajar sebuah hal. Dalam konteks ini, saya ingin menciptakan AI yang dapat melawan ancaman keamanan terhadap Windows secara proaktif dan developtif. Langkah pertama yang dilakukan untuk merealisasikan konsep ini adalah mengidentifikasi jenis serangan atau virus yang sering menyerang sistem operasi pada operasi Windows, terutama Windows 10. Misalnya, kita dapat melibatkan serangan seperti malware ataupun ransomware atau hal-hal seperti phishing atau ancaman lain keamanan pada Windows. Dengan memahami cara kerja dari setiap serangan yang ada, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan pembuatan prosedur dalam melawan serangan itu. Sebagai contoh, kita mengambil sebuah virus malware, di mana dalam proses pencegahannya adalah melakukan pendeteksi pada sebuah file yang masuk ke sistem operasi atau data sistem operasi Windows itu sendiri. Jika terdeteksi malware, maka harus dikarantina atau dihapus sehingga mencegah user atau pengguna untuk secara sengaja atau tidak sengaja menjalankan program tersebut yang kemungkinan besar akan merusak atau mengambil data-data yang ada di sistem operasi tersebut. Contoh lain adalah ransomware, di mana prosedur untuk mencegah ransomware ini adalah melakukan pembackupan data secara rutin atau secara berkala dari waktu ke waktu, sehingga jika terjadi penyerangan ini, kita dapat merecovery data kita. Dengan prosedur seperti itu, kita dapat mengimplementasikannya kepada AI atau sistem yang akan kita buat, sehingga AI tersebut akan menjalankan prosedur secara otomatis jika terjadi sebuah serangan tersebut. Selanjutnya, kita perlu membangun model kecerdasan buatan yang dapat mengenali pola dan perilaku dari jenis serangan tersebut. Ini dapat melibatkan teknik-teknik seperti machine learning dan deep learning untuk melatih model kita dengan data serangan yang sudah kita rancang sebelumnya. Setelah model dan data set yang sudah kita buat cukup, maka kita dapat melakukan training terhadap model tersebut. Dan kita perlu mengintegrasikannya ke dalam sistem operasi terutama Windows. Kita dapat membuatnya berjalan seperti background process yang terus memantau aktivitas sistem untuk mendeteksi ancaman layaknya sistem security di Windows 10. Sebagai contoh, Windows Google Defender itu berjalan pada background process dan selalu memonitoring aktivitas data yang masuk atau pengolahan data yang terjadi pada operasi sistem tersebut. Namun, yang membuat ini menjadi sistem progresif adalah kemampuannya untuk terus belajar. Kita bisa menyertakan mekanisme pembaruan otomatis untuk model kecerdasan buatan kita, di mana sistem ini akan melakukan training data jika terdapat prosedur atau aktivitas yang berbeda dari yang sudah kita buat. Dengan begitu, ketika ada varian baru dari serangan atau virus, sistem kita dapat belajar dari data tersebut dan meningkatkan kemampuannya secara otomatis. Selain itu, kita dapat mengintegrasikan fitur feedback atau umpan balik dari pengguna. Jika pengguna mendeteksi atau mengalami serangan yang tidak terdeteksi oleh sistem kita,
maka mereka dapat memberikan umpan balik atau semacam report kepada sistem kita untuk mengambil data yang sudah ada dan dipelajari sebagai bahan training model untuk kejadian selanjutnya, yang kemudian data tersebut dapat diolah untuk meningkatkan model. Jadi sistem kita ini dapat mengetahui kapan dia harus melakukan training terhadap data baru atau kapan dia harus menggunakan data yang sudah ada atau prosedur yang sudah dikenali untuk mencegah sebuah serangan. Terakhir, pastikan untuk mengutamakan privasi dan juga keamanan data pengguna dalam sebuah sistem operasi. Ini termasuk menyimpan dan mengolah data dengan aman, serta memberikan opsi kepada pengguna untuk mengontrol sejauh mana sistem dapat mengakses informasi di sistem kita. Sebagai contoh, jika terdapat sebuah data yang sangat rahasia, kita dapat memberikan akses penolakan terhadap sistem agar sistem tidak mengubah atau membaca data pada direktori tersebut. Selain itu, juga terdapat sebuah kontrol di mana kita sebagai pengguna dapat melimit atau memberikan limitasi kepada sejauh mana AI atau sistem yang sudah terpasang melakukan sistem informasi kita. Sebagai contoh, mematikan WiFi, mematikan komputer, menghapus sebuah data, ataupun menghapus data dari direktur tertentu, sebagai contoh virus. Jadi itulah konsep dasar dari pembuatan progresif AI untuk melawan virus atau serangan terhadap sistem operasi Windows. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.